Shalom alaihim Besem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu supaya hanya menyatakan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya gini judulnya ya, pendapat orang murtad. Ya, saudara-saudara ya. Kadang-kadang kita perlu tahu juga orang murtad itu bagaimana cara berpikirnya ya. Saudara-saudara, saya dapat kiriman lewat WA, Pak, ini Pak, orang murtad tuh pendapatnya kayak begini gitu ya. Maka judul kita adalah pendapat orang murtad ya. Pengantarnya begini dulu. Ini orang murtad ini bilang begini. Saudara-saudara, angka 3 itu tergantung dari sudut pandang mana. Kalau Anda lihat dari sisi lain, angka 3 itu bisa jadi huruf E katanya. Yang dari sisi lain melihat, oh ini angka 3. Yang lain bilang, oh ini huruf E. Dua-duanya benar. Yang mau bilang itu angka 3 juga benar, yang mau bilang huruf E juga benar. Tergantung dari sudut mana Anda melihat. Angka 6 misalnya, kalau dari depan Anda bisa mengatakan itu angka 6, tapi kalau dari sebelah sana itu angka 9. Tergantung dari sudut mana Anda melihat. Yang memahami itu angka 6 benar, yang memahami angka 9 benar, soalnya beda sudut pandang. Demikian pula Alkitab. Yang memahami Anda Alkitab itu satu-satunya kitab suci juga benar. Yang memandang Alkitab itu hanya salah satu kitab juga benar, tergantung sudut mana cara memandangnya. Demikian pula Yesus. Yesus Kristus Anda mau memandang sebagai Allah, benar. Anda mau memandang sebagai cuman anak Allah, benar. Yang memandang sebagai Allah juga ada ayat Alkitabnya. Yang memandang sebagai anak Allah juga ada ayat Alkitabnya. Demikian pula tentang siapa itu Allah. Yang menganggap Allah itu Bapa juga ada ayat Alkitabnya. Yang menganggap Allah itu Yahweh juga ada ayat Alkitabnya. Yang menganggap Allah itu Yesus Kristus juga ada ayat Alkitabnya. Semuanya benar, tergantung dari sudut pandang mana Anda melihatnya dan meyakini, mengimani. Imani saja yang sesuai Anda yakini itu. Toh semua ada ayat Alkitabnya. Makanya dia murtad. Saudara-saudara ya. Makanya si murtad ini ya jadi murtad ya karena itu. Saudara-saudara, penjelasan tadi itu, cara berpikir tadi itu disebut filsafat gitu. Filsafat itu kayak gitu, Saudara. Ya, 1 tambah 1 itu tidak selalu 2. Ya. Kalau ibu-ibu belanja di tukang sayur, Memang, Mas atau Bang, berapa harganya semua ini sayur yang saya beli gitu? Oh, 25.500, Bu. Terus si ibu ini nyodorin uang 30.000. Terus dikembaliin sama tukang sayur, ini 5.000 aja, kan mestinya 4.500. Udah 5.000 aja, Bu, nggak ada 500-nya. Jadi orang filsafat akan memandang 30.000 dikurangi 25.500 sama dengan 5.000. Tidak selalu 4.500, tidak selalu. Itu disebut filsafat, Saudara. Ya, ini yang murtad ini memandang seperti itu. Alkitab itu ya tergantung, silakan ya toh. Kalau pendeta A mengatakan bahwa Yesus itu cuman anak Allah, memang ada ayat Alkitabnya kok. Lalu menyembah Bapa, memang ada ayat Alkitabnya kok. Demikian pula dari pendeta Henry Tandianta yang mengatakan Yesus itu Allah, memang ada ayat Alkitabnya. Jadi ya dua-duanya benar. ya apa itu enggak jadi ngomong. Makanya dia murtad, saudara-saudara ya. Dalam kehidupan duniawi boleh saja Anda memakai acuan filsafat.
3 tambah 3 tidak selalu 6. Angka 3 bisa jadi huruf E. Angka 6 bisa jadi dilihat di sana angka 9. Bisa, itu dalam kehidupan fana kita. Tetapi memandang Alkitab tidak boleh seperti itu. Demikian pula memandang atau mengimani Yesus tidak boleh. Tidak boleh suka-suka sesuai pandangan Anda. Ayat Alkitab ada konteks waktunya. Yesus pernah jadi bayi, betul. Ada ayat Alkitabnya? Enggak ada. Yesus pernah jadi manusia, lalu manusia Yesus Kristus ini nyembah Bapa, pernah ada ayat Alkitabnya? Enggak ada. Lalu Yesus ini naik ke surga sebagai Allah yang sekarang duduk di tata surga, ada ayat Alkitabnya? Ada enggak? Ada. Lalu Anda pilih mana? Pilih Yesus bayi, pilih Yesus masih jadi manusia nyembah Bapa, atau Yesus sebagai Allah? Harus Yesus sebagai Allah. Itu bedanya. Kalau Alkitab itu mutlak kebenarannya, tidak bisa dianalisis pakai ilmu-ilmu filosofi, nggak bisa. Ya, Yesus sekarang Allah di surga. Ya, itu yang disebut konteks waktu ayat Alkitab. Jadi Anda tidak bisa suka-suka, Pak, saya mau mengimani Yesus cuman manusia, yang penting kan aku beriman kepada Yesus. Salah. Sebab ada ayat Alkitabnya. Kalau Anda hari ini masih beriman kepada Bapa, lalu Yesus cuman anak, maka Anda itu mati dalam dosamu. Apalagi kamu balik ke zaman Yahweh, yaitu saya mengimani Yesus, Allah itu Yahweh, maka berlaku Yohanes 8 ayat 44. Lebih lagi, Allah itu El Shaddai gitu ya. Itu udah zaman nabi-nabi zaman dulu, zaman Adam ya. Ya. Yang mengimani Allah itu Tuhan huruf besar semua atau Yahweh, Anda akan iblis yang jadi Allahmu, ya. Anda akan kena pasal Yohanes 8 ayat 44. Yang masih nyembah Bapa, Anda akan mati dalam dosamu, kena pasal Yohanes 8 ayat 24. Jadi yang harus Anda sembah itu siapa? Yesus Kristus. Itu Alkitab itu begitu. Tidak bisa Alkitab dicampur adukkan dengan kehidupan fana. Ya, tergantung sudut pandang kita. Itu filsafat. Ya, makanya dia murtad ini, si murtad ini. Pak, murtad itu gara-gara apa sih, Pak? Kalau laki-laki biasanya gara-gara perut dan bawah perut. Kalau perempuan biasanya gara-gara singkong. Maksudnya laki-laki yang ditaksir itu juragan singkong. Dia punya banyak kebun singkong. Jadi dia murtad gara-gara singkongnya laki-laki itu. Lalu gagal. Rencana sih mau menikah sama dia, lalu gagal. Nah, jadilah dia murtad. Tuhan Yesus itu ternyata tidak ajaib. Aku sudah berdoa, Tuhan jodohkan aku dengan juragan singkong itu. Saya terpesona dengan singkongnya. Singkongnya bertonton soalnya. Saya terpesona dengan singkongnya Tuhan Yesus. Ternyata berantakan, tidak jadi nikah, lalu dia murtad. Demikian pula laki-laki biasanya urusan perut dan bawah perut. Ya, murtad ya. Ya saudara ya, itu cara pandang si murtad itu kayak begitu ya saudara ya. Dia coba menganalisis kebenaran itu tidak mutlak katanya. Alkitab itu tidak mutlak, jadi ya boleh saja Yesus jadi manusia hari ini boleh. Mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3 itu makanya dia murtad tuh karena apa? Mendirikan kebenaran sendiri. Yesus kok nggak mengabulkan doaku ya? Padahal aku sudah terpesona sama singkongnya dia. Bayangin, singkongnya gede-gede kayak gitu loh. Itu tontonan loh, sekali panen loh. Gimana aku nggak terpesona sama singkong dia? Kok Tuhan nggak izinin sih aku kawin sama dia? Padahal aku kan janda, dia duda. Misalnya begitu. Lalu si janda ini murtad gara-gara gagal mendapatkan singkong si duda. Si dudanya juga murtad. Jadi sama-sama akhirnya ini. Itu cara berpikir orang murtad kayak gitu saudara-saudara ya. Dia coba mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3 persis. Ya, angka 3 itu bisa saja huruf E. Angka 6 itu bisa saja angka 9. Tergantung dari mana Anda memandangnya. Ya, Alkitab itu juga kan Anda bilang bahwa begini begitu, itu kan kata Anda, kata kami begini. Yesus itu juru selamat, Yesus itu Allah, itu kan kata Anda. Kami masih memandang Yesus manusia, menyembah Bapa.
sama-sama selamat. Ya, ya namanya pendapat orang murtad ya kayak begitu. Makanya dia murtad karena seperti itu ya. Yang benar adalah Alkitab satu-satunya kitab suci, Lukas 24 ayat 44 dan 45 ya. Lalu nanti muncul perjanjian baru karena janji Tuhan itu huruf besar semua Yesus di Yeremia 31 ayat 31, 32, 33. Ya, Yeremia 31 ayat 31, 32, 33 ada perjanjian baru. Maka selain perjanjian lama ada perjanjian baru. Itulah satu-satunya kitab suci. Di dalam Wahyu 20 ayat 12 hanya dibuka semua kitab tidak pakai suci. Selain Alkitab itu di Wahyu 20 ayat 12 cuman disebut kitab tidak pakai suci. Maka dari itu Alkitab satu-satunya kitab suci. Nah, yang murtad ini nggak meyakinin itu. Kitab suci itu ya Alkitab itu salah satu saja kitab suci. Makanya dia masih bisa memandang dari berbagai sisi. Tergantung Anda, Pendeta Hendritan kan selalu memberitakan Yesus itu Allah. Sementara di ayat Alkitab juga ada Yesus itu anak Allah nyembah Bapa. Lah iya. Siapa bilang nggak ada? Itu konteks waktunya sudah lewat. Ya, beriman sesuai dengan konteks waktu. Sekarang kan Yesus itu posisinya sudah naik ke surga sejak tahun 33 Masehi. Bener nggak? Anda kok masih nungging-nungging nyembah-nyembah Bapa kiasan itu. Ayat Alkitab semua ada kok bahwa itu Bapa kiasan. Nanti ada Bapa yang kekal. Bapa kekal di dalam Yesaya 9 ayat 5. Ya Yesus. Kalau Bapa kiasan ini, kiasannya Yesus ya Bapa yang sekarang kamu anggap abadi itu. Padahal kiasan. Kiasan mana ada abadi? Tidak pernah terdengar suaranya. Suaranya pun kamu nggak pernah dengar. Tidak bisa jamin surga, tidak bisa mengampuni dosa. Tapi tiap hari kamu masih doa Bapa. Kami minta ampun sama Bapa. Situ waras. Bapaknya saja nggak ada. Siapa bisa tunjukkan setelah Yesus naik ke surga ada Bapa di surga? Siapa bisa tunjukkan? Hadiahnya foto mobil Mercy terbaru. Ya, Bapak Ibu Saudara, begitu pendapat orang murtad ya, supaya Anda tahu semua, orang murtad tuh kayak gitu ya, Pak. Kalau perempuan biasanya gara-gara gagal dapet singkong. Kalau laki-laki biasanya karena urusan bawah perut. Klop. Ya saudara-saudara ya. Ya penjelasan ini padat, singkat dan clear supaya Anda itu tidak diombang-ambingkan. Pak Pendeta, ternyata ada loh yang memahami suka-suka Yesus itu sebagai anak Allah, Yesus sebagai terserah katanya, yang penting percaya Yesus. Salah saudara ya. Setiap ayat Alkitab ada konteks waktunya. Kalau Anda hari ini masih memahami Yesus bayi yang digendong-gendong Maria, oek-oek lalu dibuat patung bayi Yesus digendong Maria lalu Anda sembah-sembah, maka binasa kamu. Atau Yesusnya sudah dewasa tapi nyembah Bapa, lalu Bapa Anda sembah-sembah, Yesusnya cuma Anda jadikan anak Allah, binasa kamu. Yang benar adalah Yesus sekarang adalah Allah yang benar itu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Itu yang harus Anda sembah. Rasul-rasul sudah membeli contoh. Setelah Yesus naik ke surga, tidak ada rasul-rasul yang nyembah Bapa. Tidak ada rasul-rasul yang doa Bapa kami. Tidak ada rasul-rasul yang baptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak ada. Baptisannya berubah menjadi baptisan dalam nama Yesus Kristus. Doanya berubah menjadi doa langsung pada Yesus. Menyembahnya berubah, yang disembah Yesus. Itu baru benar. Yang tidak mau memahami ini, yang pakai mendirikan kebenaran sendiri, berlindung di balik teori-teori filsafat, makanya murtad. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan ya. Hal seperti ini Anda harus bisa ya. Jangan sampai Anda itu diombang-ambingkan. Pahami, kenali kebenaran Alkitabiah. Sekolah Alkitab di Pendeta Hendritan Dianta full Alkitabiah ya, tidak pakai tafsir. Anda dijamin levelnya di atas rata-rata paham tentang Alkitab. Yang mau ikut baptisan 16 Maret di kota Yogyakarta ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendritan Dianta PBS. Haleluya, amin.